Perkenalkan, nama saya Jenny Sulistiawati Hamandika, NIM 1420122027R. A. Pancasila era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila sebagai budaya menurut Sudnoto 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. Sunoto 1984 ayat 1. Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh M.R.Y. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Somatri 2006. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya selanjutnya pada akhir tahun 1959.
Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerahkan politik integrasi paternalistik Somatri 2006. Pada akhirnya sistem ini akan mengkhianati nilai-nilai ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntutan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seseorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pimpinan bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajahan, neokolonisme, serta ikut menata dunia agar bebas dari pengisapan bangsa atau bangsa dan pengisapan manusia dengan manusia. D. Pancasila Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka. Layaknya keadaan dewasa ini, stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Menurut Hendro Muhaimin, bahwa pemerintahan di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut, dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal di dalam kehidupan berorganisasi dan menyatakan bahwa semua organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagai harus menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dan warga masyarakat maupun dari penjabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kaitannya, dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasan, artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Demikian dari saya, terima kasih.